Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Maliki, dimanapun Anda berada, tetap di kajian Ramadan kita kali ini di 1447 Hijriah 2026 Masehi di Maliki Islamic University UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Untuk menjelang buka puasa kali ini, saya kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Kalau dari Fakultas Humaniora pasti sangat mengenal dengan beliau. Beliau adalah Wakil Dekan 2 Fakultas Humaniora. Kita sapa terlebih dahulu Ustadz Miftahul Huda, MPD, PSD. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini? Baik, alhamdulillah. Baik, gimana kabarnya? Harus sehat Ustadz ya, karena Harus bertugas sehat. sampai dengan nanti. Ya, Jangan Ustadz, untuk lemas. memulai di kajian kali ini, saya mau tanya dulu, kira-kira Ustadz ada perbedaan nggak dari Ramadan sebelumnya sama yang Ramadan tahun ini? Ya, Ramadan tahun lalu, sejak 2021 bahkan, Ya. saya menghabiskan bulan puasa. Kebetulan juga sedang studi S3 di Belgia. Alhamdulillah. Jadi, Berarti tidak di sini ya Ustadz? Ya, Ini pertama kali di Indonesia tahun ini, sejak 2021 ya. 2021 ya. Saya Baik. menghabiskan 5 tahun Ramadan Nggih. itu di Eropa. Masya Allah, nuansanya pasti beda Ustadz ya. Baik Ustadz, untuk kajian Ramadan kali ini kita ada sebuah tema, yaitu adalah spiritualitas di balik ibadah puasa. Nah, kalau kita tahu ibadah puasa ini kan hukumnya adalah wajib ya, yang Ramadan kali ini. Kaitannya dengan spiritualitas, Ustadz bagaimana menanggapinya? Oh iya, terima kasih banyak Mbak Imei. Jadi kita mengenal dua konsep yang mungkin selama ini seringkali dianggap ada sedikit perbedaan. Yang pertama adalah religiusitas dan yang kedua adalah spiritualitas. Nah, religiusitas itu terkait dengan keteraturan untuk melakukan ibadah. Iya. Jadi lebih bersifat jasmaniah. Sementara spiritualitas lebih ke pengalaman hati, sehingga lebih bersifat rohani. Iya. Nah, yang menarik adalah banyak sekali ritual-ritual agama yang itu bersifat jasmania, tetapi dianggap memiliki manfaat ruhaniah. Contohnya, yang paling sederhana adalah sholat. Iya, Jadi sholat. banyak sekali orang di luar, mungkin yang non-muslim atau bahkan yang tidak percaya agama itu Iya. bertanya-tanya, bagaimana mungkin dengan gerakan-gerakan tertentu, dengan ruku, dengan sujud, Iya. dengan i'tidal yang itu bersifat jasmaniah, bisa ternyata mengantarkan orang untuk tidak berbuat fahsya dan mungkar. Nah, Ada juga pertanyaan misalnya terkait puasa. Bagaimana mungkin aktivitas fisik yang hanya menahan haus, lapar, tidak melakukan hubungan seksual, itu bisa membuat orang secara spiritual itu lebih baik karena dia misalnya menjadi lebih bertakwa. Haji juga demikian. Bagaimana mungkin, kata orang-orang yang non-muslim atau bahkan yang tidak percaya dengan agama yang agnostik, keliling-keliling mengitari Ka'bah, yang itu hanya berjalan 7 kali, lalu mondar-mandir di antara sa'i, di antara Bukit Sofa dan Marwah pada saat sa'i, lalu melakukan tahallul misalnya, atau kalau berhaji juga ada berdiam diri di Arafah, itu dianggap kemudian bisa mengantarkan seseorang menjadi hamba yang lebih baik, hamba yang kira-kira dia secara spiritual lebih baik. Nah, itu yang terjadi, Mbak Iman. Jadi kita itu dalam beribadah sebenarnya ibadahnya mungkin ibadah yang bersifat jasmania, tetapi efeknya itu adalah efek-efek ruhania. Nah, untuk menjembatani ini, yang terkait dengan puasa misalnya, Imam Ghazali itu membagi puasa itu menjadi 3. nah apa ini Ustadz? Nah, ibadah puasa yang pertama itu hanya jasmaninya saja. Berarti mungkin secara religius dia secara syariah gugur kewajibannya, karena yang berpuasa hanya badannya saja, hanya jasmaninya saja. Itu puasanya orang awam, puasa umum. Dia hanya masalah perut dan hanya masalah yang di bawah perut saja yang ditahan. Nah, di atas itu yang berpuasa, yang menahan diri adalah jasmaninya tapi lebih banyak.
Jadi kalau dalam ada plusnya bahasa, nih. ya, jadi itu namanya saumul khusus, kata Imam Ghazali. Jadi masih bersifat jasmani, tapi bukan hanya perut dan kelamin. Jadi kalau kata Imam Ghazali, puasa yang ini itu saumul khusus itu berarti adalah kafus sam'i wal basari wal lisani wal yadi wal rijli wasairil hawaiji atau wasairil adha gitu ya, anil athami. Jadi menahan diri yang itu terkait dengan pendengaran, terkait dengan penglihatan, ucapan-ucapan, tangan, kaki. Kita tidak sembarangan memposting berita, kita juga tidak mudah untuk melakukan kegiatan yang tidak ada manfaatnya. Itu merupakan bagian dari berpuasa. Masih berpuasa secara fisik, tetapi lebih kompleks daripada sekedar urusan perut dan urusan kelamin. Nah, itu puasanya orang khusus. Itu tingkatan 2 nih Ustaz ya. Tingkatan kedua. Nah, tingkatan ketiga ini adalah tingkatan yang tidak hanya memiliki nuansa religius karena terkait dengan fisik, tetapi juga memiliki nuansa spiritual karena yang berpuasa itu juga hatinya, yang berpuasa itu jiwanya. Nah, bagaimana berpuasa hati dan berpuasa jiwa itu berarti dia menahan diri dan menjauhkan diri dari keraguan-raguan bahwa segala apa yang kita alami saat ini, apa yang kita alami di masa lampau, dan bagaimana kita di masa depan, itu semuanya berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, itu kan perjalanan spiritual yang mungkin itu melampaui batas-batas ibadah yang bersifat fisik tadi, yang hanya urusan mata, telinga, lisan, bahkan urusan perut belaka, itu sudah urusan hati. Jadi menahan diri atau menjauhkan diri dari keraguan-raguan kepada Allah. Bahkan menurut Imam Ghazali itu kita khawatir dan terlalu berangan-angan nanti buka puasanya pakai apa. Membayangkan dulu sudah ya. Membayangkan. Jadi sudah membayangkan nanti kira-kira buka puasanya itu pakai minuman dingin atau hangat. Kolaknya itu menggunakan santan atau tidak dan lain sebagainya. Terlalu berangan-angan tentang apa yang akan dimakan saat buka puasa sampai kemudian khawatir. Jangan-jangan kalau minumannya tidak dingin, dahaganya tidak akan 100% hilang misalnya. Itu terlalu khawatir terhadap asupan-asupan fisik seolah-olah mengkhawatirkan rezeki Allah. Nah, itu secara spiritual itu tidak masuk dalam kategori yang ketiga. Itu hanya secara fisik saja. Gugurin kewajiban gitu hanya aja, menggugurkan kewajiban saja secara syariat itu. Nah, semakin itu berorientasi fisik, maka sebenarnya semakin tidak memperoleh nilai spiritualitas yang tadi itu. Makanya kata Rasul bersabda, kam min so'imin laisa lahu min so'mihi illal ju'i wal atshi. Jadi banyak sekali orang-orang yang berpuasa itu yang dia tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya sekedar rasa lapar dan rasa dahaga saja dan rasa haus saja, karena orientasinya orientasi religiusitas yang bersifat rutinitas fisik semacam itu, tetapi tidak ada pengalaman batin, tidak ada pengalaman hati. Baik Ustadz, berbicara soal spiritualitas, bagaimana cara kita untuk menjaga spiritualitas di bulan Ramadan ini Ustadz? Ada bagi tips Ustadz? Tadi itu Mbak Ima, jadi kalau katanya, saya lagi-lagi mengutip apa yang disampaikan Imam Ghazali. Jadi bulan puasa itu adalah seperempat keimanan. Nah, dari mana hitungan seperempat keimanan itu diperoleh? Nah, seperempat keimanan itu diperoleh dari hitungan adalah as-saumu nisfus sobri katanya. Jadi puasa itu separuh daripada kesabaran.
Was-sabru nisful iman. Yeah. Dan sabar itu adalah separuh keimanan. Yeah. Jadi kalau sabar itu separuh keimanan dan puasa itu adalah separuh kesabaran, Yeah. maka berpuasa itu adalah seperempat dari keimanan. Nah, sehingga tipsnya sebenarnya kalau untuk meningkatkan spiritualitas di bulan Ramadan itu adalah tingkatkan kesabaran. Nah, sabar itu kalau di dalam Al-Qur'an itu kan walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Nah, siapa orang-orang yang sabar itu? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang sabar itu kalau kedapatan musibah, dia bilangnya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, yang menarik Mbak Imei, di dalam Al-Quran sebenarnya, kalau kita dalam kehidupan sehari-hari, musibah itu seringkali sesuatu yang tidak nyaman. Iya. Sesuatu yang tidak enak. Padahal di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang menyebutkan fama asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Apa yang menimpa kamu dari yang baik-baik itu dari Allah. Yeah. Apa yang menimpa kamu yang buruk-buruk itu adalah akibat perilakumu sendiri. Iya. Nah, berarti ma asabaka min hasanatin, ada yang menimpa kita itu yang bagus. Ma asabaka min hasanatin. Tapi ada juga yang menimpa kamu itu yang buruk-buruk. Jadi ada sebenarnya secara terminologi musibah yang baik, ada musibah yang tidak baik. Punya anak itu musibah, tidak punya anak itu musibah. Iya. Punya pasangan itu musibah, tidak punya pasangan juga musibah. Punya jabatan itu musibah, tidak punya jabatan itu musibah. Nah, setiap orang yang mendapatkan musibah-musibah itu, anugerah yang mungkin positif atau mungkin yang tidak dikehendaki, itu seharusnya dia mengatakan inna lillahi. Itu semua dari Allah. Iya. Kalau saya punya jabatan, itu semua dari Allah. Iya. Harus dijaga dengan baik karena titipan. Itu cara bersyukurnya. Kalau saya tidak punya jabatan, itu juga suatu yang paling baik. Harus diterima dengan lapang dada. Iya. Kalau saya punya anak, itu anak dari Allah, maka harus dididik dengan baik. Kalau saya tidak punya anak, itu juga dari Allah, maka harus bersabar, terus berusaha. Nah, segala apa yang kita hadapi, itu prinsipnya adalah inna lillahi. Kita semua itu dari Allah. Dapat apapun dijaga dengan baik, dan kalau hilang, maka wa inna ilaihi raji'un, nggak ada masalah karena akan kembali semuanya kepada Allah. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk demikian. Jadi kita berusaha untuk bersabar. Bersabar itu maksudnya kalau dapat anugerah yang baik, kita bersabar untuk menjaga amanah itu. Jadi misalnya saya punya anak, ya saya bersabar dengan anak saya dengan cara memberikan pendidikan yang baik, kemudian memberikan nafkah yang baik, kemudian memberikan ya sesuatu yang terbaik. Itu namanya bersabar dengan apa yang diberi, ada, yang diberi. Kalau ternyata anaknya melakukan kesalahan, dimarahi. Anaknya melakukan kesalahan, misalnya diberikan sesuatu, dilakukan sesuatu yang melampaui batas, berarti itu tidak sabar namanya. Sama dengan misalnya orang bodoh. Orang bodoh belajar nggak ngerti, belajar lagi nggak ngerti, belajar lagi terus nggak ngerti terus belajar, itu namanya sabar. Tapi kalau misalnya nggak tahu, belajar nggak ngerti, tetap nggak ngerti, belajar lagi, kemudian nggak ngerti, mutung, itu berarti nggak sabar. Itu nggak sabar. Jadi sabar itu lawannya bukan marah, tetapi sabar itu lawannya adalah putus asa. Nah, puasa itu mengajarkan kita untuk bersabar tadi, bahwa semuanya itu dari Allah dan semuanya akan kembali ke Allah. Dan itulah ya salah satu bagian dari ketakwaan kita. Di bulan puasa ini penuh dengan ketakwaan. Baik, kita kembali lagi ke tema yang tadi nih Ustaz ya. Kalau kita melihat bahwa ritual spiritualitas di bulan puasa Ramadan itu kan mulai ada sahur, ada berbuka, ada tarawih. Kalau Ustaz sendiri memaknai hal itu seperti apa? Ya,
begini Mbak Ime, jadi kalau misalnya bisa kita pikirkan bersama, ternyata luar biasa Allah itu mewajibkan kita untuk berpuasa. Iya. Itu bukan untuk membuktikan siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang paling bertakwa. Kalau saja bulan puasa itu disyariatkan untuk mereka membuktikan siapa yang paling kuat, Iya. maka mungkin salah satu sunnah berpuasa itu bukan mengakhirkan sahur dan mengawalkan berbuka. Iya. Tetapi mungkin kalau tujuannya untuk mencari yang paling kuat adalah mengawalkan sahur dan mengakhirkan berbuka. Tetapi kan tidak. Jadi Iya, iya. syariatnya itu yang sunnah adalah sahurnya itu diakhirkan, kemudian buka puasanya diawalkan. Karena Allah itu tidak sedang berusaha mengajarkan kita untuk kuat, tetapi mengajarkan kita untuk bertakwa. Termasuk misalnya contoh terkait sahur. Iya. Nah, kata Nabi itu ya sahurlah kamu, karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Nggih. Keberkahan itu maksudnya ziyadatul khairi ya, bertambahnya nilai kebaikan dari aktivitas sahur itu. Jadi sahur itu sebenarnya bukan tentang kita mengisi perut kita untuk memiliki energi, agar memiliki energi berpuasa, bukan sekedar itu, tetapi kesiapan kita untuk menyambut apa yang Allah syariatkan. Iya. Jadi dan dengan bangun sebelum subuh bersahur itu kita juga bersiap untuk melakukan aktivitas ibadah yang lain. Jadi itu lebih dari sekedar untuk persiapan fisik, tetapi itu adalah jawaban terhadap panggilan Allah dan kesiapan kita untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah itu. Jadi itu terkait dengan sahur. Nah, berbuka puasa misalnya, buka puasa itu juga bukan sekedar mengembalikan energi-energi tubuh yang mungkin secara fisik sudah mulai lemas. Tetapi berbuka puasa itu, walaupun misalnya Mbak Ime kuat berpuasa sampai pukul 10, bahkan teman-teman di Eropa atau bahkan di Australia sekarang itu puasanya hampir 20 jam. Jadi kalau di Eropa tahun 2021 misalnya itu puncak musim panas, itu matahari terbit itu pukul 3:30 dan matahari terbenam di puncak musim panas itu bisa pukul 10:30 atau pukul 11. Malam Jadi itu. ya, jadi kami sahur itu jam 3, kemudian berbuka puasa jam 11. Nah, iftar itu berbuka puasa itu juga bukan sekedar untuk mengisi kembali energi di dalam tubuh kita yang hilang, tetapi itu dalam rangka menyambut rahmat Allah. Bahwa misal Mbak Ime adalah orang yang sangat berkecukupan, yang kaya raya, yang sudah punya segalanya, tetapi ada ibu misalnya yang sangat menyayangi Mbak Ime dengan segala keterbatasan yang dimiliki, sudah effort banget dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya membelikan Mbak Ime jilbab, yang mungkin Mbak Ime beli jilbab itu yang 10 kali lebih mahal, lebih baik, mungkin mampu. Tetapi bukan itu, menerima jilbab pemberian dari ibu itu adalah bagian dari menyambut kasih sayangnya, begitu ya. Jadi walaupun kita misalnya faham bahwa kita secara fisik kuat nih, nambah 1-2 jam lagi sampai isya kuat nih, tapi kan Allah tidak begitu. Allah itu menyayangi hambanya, memberikan kita kesempatan untuk iftar. Kalau sekarang pukul 5 kurang 10 menit, ya kita pada saat adzan ya kita sambut itu panggilan kasih sayang Allah, memberikan kita kesempatan untuk berbuka puasa. Bukan semata-mata karena Allah ini meremehkan kemampuan saya untuk puasa sampai jam 8 malam. Bukan. Jatuhnya sombong tuh. Jatuhnya sombong nanti ya, jatuhnya sombong. Jadi ya, ada begitu banyak makna yang perlu kita gali, karena itu terkait dengan rahmat Allah, itu terkait dengan kasih sayang Allah yang tidak sekadar dan memang bukan ajang adu kekuatan, tetapi ketundukan hati, tetapi kasih sayang dan
itu merupakan bagian dari spiritualitas yang Itu tanpa kita sadarin Ustadz ya. itu tanpa kita sadari, itu tanpa kita sadari, dan itu semua akan kembali kepada diri kita semua. Baik Ustadz, kalau di nuansa Ramadan ini Ustadz ya, kan orang-orang itu lagi gemar-gemarnya untuk berbagi, gemar-gemarnya untuk beribadah. Itu kalau semisal kita menjaganya bagaimana Ustadz saat setelah Lebaran nanti? Nah itu tuh yang sulit iya, itu. Iya betul. Jadi yang mabrur itu ternyata bukan hanya ada umroh atau haji yang mabrur ya, tetapi juga ada yang puasanya yang mabrur juga ya. Puasa yang mabrur itu ya setelah bulan Ramadan ibadah-ibadahnya bisa tetap bertahan, bahkan lebih baik dilakukan terus-menerus. Nah, yang menarik Mbak Ima, sebenarnya di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai 186 itu tujuan berpuasa itu, harapannya itu kalau kita lihat itu ada 3. Yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yang kedua adalah la'allakum tashkurun, dan yang ketiga adalah la'allahum yarsyudun. Jadi yang pertama agar kamu bertakwa, yang kedua agar kamu bersyukur, dan yang ketiga itu adalah agar kamu bisa termasuk golongan dari orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, kita coba fokus kepada yang kedua, bahwa tujuan berpuasa itu adalah agar kamu itu bisa bersyukur. Nah, banyak ulama itu meyakini bahwa ibadah bersyukur itu ibadah yang paling sulit, karena itu tidak sekadar mengucapkan alhamdulillah di dalam hati. Bersyukur itu berarti meyakini apa yang kita miliki saat ini itu berpotensi untuk dimiliki oleh orang lain, tetapi Allah memilih kita untuk misalnya mendapatkan anugerah itu. Bayangkan kalau di desa itu kadang-kadang ada 2 petak sawah yang ditanam dengan bibit yang sama, diairi dari sumber yang sama, mendapatkan nutrisi yang sama, tetapi petaninya bisa memperoleh hasil panen yang berbeda. Di pinggir-pinggir jalan kita tahu ada gerai-gerai atau toko yang Indo dan yang Alfa misalnya. Satu lagi tuh. Ada satu lagi gitu kan. Nah itu kadang-kadang teknik promosinya sama, barang yang dijual sama, harganya sama, tetapi kenapa kemudian ada satu toko yang mungkin lebih ramai daripada yang lain? Kadang kita juga berbisnis juga demikian. Kita sudah menduplikasi segala bahan, teknik, metode penjualan dari teman kita, tetapi mungkin omset penjualannya tidak sama. Nah, bersyukur itu kan berarti meyakini bahwa apa yang kita peroleh saat ini itu bukan semata-mata karena usaha kita, tetapi karena ada yang lain. Nah, orang tua punya 2 anak kembar, diberi makan dengan nutrisi yang sama, diberi pendidikan yang sama, diberi akses yang sama terhadap informasi dan segalanya. Itu bisa saja, bukan bisa saja, hampir bisa dipastikan mereka akan tumbuh berbeda, dan memiliki potensi yang berbeda, memiliki minat yang berbeda, atau memiliki nasib yang berbeda. Padahal treatmentnya mungkin sudah sama 100%. Nah, itu yang membuat kita perlu kemudian bersyukur. Nah, semakin tinggi syukur kita, semakin kita merasa bahwa kita adalah makhluk pilihan, maka semakin mudah kita untuk konsisten dalam beribadah itu. Nah, masalahnya kita kan kadang-kadang lupa untuk bersyukur itu. Jadi merasa bahwa, oh ini karena saya, akhirnya lupalah itu. Oh itu karena saya, misalnya, oh kita tahu bahwa ada doa orang tua, kita tahu bahwa ada takdir Allah, kita tahu ada ketentuan dari Tuhan. Makanya kalau itu terus-menerus terngiang setelah bulan Ramadan, mudah-mudahan ibadah kita itu bisa menjadi lebih istiqomah. Nah, puasa itu mengajarkan kita agar lebih banyak bersyukur. Bersyukur bahwa kita itu masih menikmati bulan ini dengan doa-doa yang kita rapalkan sejak bulan dipanjatkan Rojab, tiap malam ya. kemudian bulan Sya'ban sampai ke bulan Ramadan. Kita kemudian juga diberi nikmat, misalnya bisa sahur, bisa berbuka, di mana banyak orang yang mungkin
Lapar itu bukan sesuatu yang dilakukan hanya dalam 1 bulan, tetapi setiap hari mereka mungkin berjuang dengan rasa lapar itu. Kemudian kita baca Quran, kita sholat, misalnya sholat malam, itu mungkin bagi sebagian orang itu mereka kebut itu di bulan Ramadan. Tetapi kalau kita tahu bahwa sehat itu bukan hanya ada di bulan Ramadan, semakin kita bersyukur, semakin kita ingat Allah, nah itu juga bisa menjadi cara agar kita itu lebih konsisten nanti beribadah selepas bulan Ramadan. Selesainya Jadi, Ustaz ya. kita bersabar, kita bersyukur, dan mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk untuk bisa menjalankan ibadah berikutnya. Iya, tapi itu sulit sekali Ustadz ya, konsisten itu. Ya. Dimainin di sini. Iya. Baik Ustadz, kalau ini kan pendengar di dalam YouTube Kajian Ramadan, rata-rata kan biasanya adalah mahasiswa dan Sivitas Akademika UIN Malang. Mungkin bisa berbagi tips untuk spiritualisme bagi mahasiswa, bagaimana Ustadz? Apa ya? Mungkin kalau kembali kepada yang tadi ya, bahwa spiritualitas itu kan tergantung sikap hati, tergantung bagaimana kesadaran kita. Kita itu akan dihisap oleh Allah itu berdasarkan respon kita terhadap anugerah atau apa yang dibebankan kepada kita, terhadap musibah atau terhadap apapun istilahnya. Allah tidak menghisap kita berdasarkan ujiannya. Allah menghisap kita berdasarkan respon kita terhadap itu. Siapa yang mendapatkan anugerah dan menyenangkan, apakah dia bersyukur ataukah dia kufur? Siapa yang mendapatkan anugerah berupa cobaan misalnya, apakah dia itu bersabar atau dia berputus asa? Kira-kira begitu. Jadi orang yang punya harta dengan orang yang tidak memiliki harta secara spiritual sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk masuk surga dan mendapatkan rahmat Allah. Cuman pertanyaannya, apakah yang punya banyak harta itu bersyukur dan berbagi menggunakan hartanya di jalan Allah, atau justru dia merasa, oh ini harta saya, ini terserah saya lah mau dipakai apa, mau dipakai foya-foya, dipakai di luar jalan yang sesuai dengan syariat. Begitu pula orang yang tidak punya harta, apakah dia bersabar dengan kondisinya atau dia berputus asa. Cuman lagi-lagi bersabar itu adalah bersabar secara aktif, bukan bersabar bersifat pasif. Saya tadi sudah sampaikan, orang yang misalnya tidak memiliki pekerjaan, orang yang di PHK, apabila dia bersabar dengan nasibnya, maka yang akan dia lakukan adalah dia mencari pekerjaan. Dia belum dapat lagi, nyari lagi. Dia belum dapat lagi, nyari lagi. Pencari ilmu juga begitu, mahasiswa juga begitu. Nggak paham, belajar lagi. Nggak paham, belajar lagi. Itu namanya sabar. Tetapi kalau misalnya nggak paham, belajar, nggak paham, lalu meninggalkan itu selesai, itu berarti nggak sabar. Gitu kan. Punya anak, dididik, nggak nurut. Dididik, nggak nurut. Kemudian dibiarkan, dimarahi terus, berarti nggak sabar. Kalau sabar itu kan terus melakukan itu secara konsisten dan istiqomah tanpa berputus asa. Jadi kalau orang yang tidak sabar itu berarti berputus asa. Nah, kalau kita kemudian misalnya ada orang yang belum dikaruniai putra atau anak, terus dia kemudian pergi secara medis, kemudian melakukan pengobatan, mencari alternatif, begitu, itu namanya sabar. Tetapi kalau tidak punya anak, secara medis dianggap tidak memungkinkan, lalu dia diam saja, berarti dia berputus asa, berarti dia tidak sabar. Jadi sabar itu adalah dia, maksudnya adalah terus-menerus merawat hati untuk menggapai rahmat Allah, untuk menggapai cita-cita, untuk menggapai keinginan dan tidak berputus asa. Itu namanya bersabar, bersyukur, tidak putus asa. Atau bersyukur dan tidak berputus asa. Allah akan menghisap kita berdasarkan sikap spiritual kita, seperti itu. Kita mau berputus asa atau tidak, mau sabar atau tidak, mau syukur atau tidak. Jadi tidak berdasarkan apa yang kita alami, tetapi berdasarkan respon kita terhadap apa yang kita alami. Respon kita itu yang paling diutamakan Ustaz ya. Baik, sebelum kajian Ramadan kali ini kita tutup Ustaz ya. Pesan apa yang mau disampaikan sahabat Maliki di rumah? Mudah-mudahan kita memperoleh berkah dari Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa meningkatkan takwa kita, syukur kita, dan kita menjadi hamba yang memperoleh
petunjuk dari Amin. Allah, dipanjangkan umurnya, Amin. kemudian bisa berjumpa dengan Ramadan di tahun Amin. berikutnya. Iya, Masya Allah. Terima kasih sekali Ustaz Ya, untuk kajian Ramadan sama-sama, kali ini. Mbak Iman. Baik sahabat Maliki di rumah, demikianlah kajian Ramadan di episode kali ini. Kita berjumpa kembali di esok di kajian Ramadan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi